Kita langsung gaspol, isu yang paling hot, yang krusial, KUHP dan KUHAP. Nah, tentunya KUHP dan KUHAP yang baru ini membawa perubahan paradigma terkait dengan pemidanaan. Bahwa yang dikuatkan adalah alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Pajak kita bayar, yang makan di dalam penjara dari kita membayar pajak. Baru ini saya rasa tidak lemah terhadap pelaku kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo sahabat masyarakatan, apa kabar? Ketemu lagi di Voice of Corrections. Pertama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun baru ini membawa transformasi yang lebih baik lagi bagi pemasyarakatan, bagi penegakan hukum, dan bagi pelayanan publik di Indonesia. Nah, mengawali tahun 2026 ini, kita langsung gaspol. Kita akan langsung diskusi isu yang paling hot, yang krusial bagi masa depan penegakan hukum di tanah air, yaitu KUHP dan KUHAP yang sama-sama kita tahu telah mulai berlaku 2 Januari tahun ini. Tapi diskusi kita kali ini akan fokus pada implementasi di pemasyarakatan, khususnya bagaimana peran pemasyarakatan dalam implementasi KUHP dan KUHAP. Antara lain kita akan membahas bagaimana kesiapan teman-teman di lapangan, teman-teman pemasyarakatan dan kita semua, dan khususnya peran PK akan seperti apa nanti dalam implementasi KUHP dan KUHAP ini. Dan kali ini di studio telah hadir 3 narasumber dan memang beliau-beliau ini yang paling pas untuk membahas topik ini. So, kita akan mendapatkan informasi dari narasumber utamanya. Yang pertama sudah hadir Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Bapak Dr. Ceno Helsus Setio Kartiko. Apa kabar Pak Dir? Selamat tahun baru. Selamat mengenakan seragam baru, Adir. Paket baru, Adir? Enggak. Oh, enggak, kirain ada pangkat. Seragam baru yang pasti. Kemudian yang kedua juga telah hadir Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Bapak Kadek Anton Budi Harta. Pagi Pak Dir. Pagi, Mas Sigit. Terima kasih telah hadir. Kemudian yang ketiga telah hadir pula Deputi Direktur ACGR, Pak Madina. Pagi Pak, sudah hadir Pak. Terima kasih Pak Sigit, Pak Seno, Pak Kadek. Ini short notice, Mbak bisa hadir nggak Pak? Bisa. Wah, terima kasih banyak. Ini memang komitmennya sangat bagus untuk kerjasama dengan masyarakatan. Tapi sebelum itu, kita punya kopi sebetulnya Pak Agir, Pak Madina. Mas, ada kopi apa Mas? Tolong tawarin narasumber kita nih Mas. Kopi latte. Boleh kesini Mas? Iya, biar ada apa aja? Ada kopi latte, ada matcha, ada buat latte. Coba susu dah. Sama aja boleh. Black coffee ada? Ya. Black coffee ada? Ya ada. Latte aja. Oke. Juga latte Mas ya. Di Panas. Panas. karena kita membahas isu hot, ya kopinya hot juga ya. Ini udah dingin. Oke, sambil nunggu kopi, kita mulai boleh? Pak Dir, Mbak Gina. Ya, Pak. Saya akan ke Pak Dir SSP dulu, Pak Kadek. Pak Dir, dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, ada pergeseran paradigma dari keadilan retributif ke keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Selain itu, menegaskan peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Dir melihat peran strategis pemasyarakatan dalam peta besar hukum pidana baru ini? Pak Dir. Baik, terima kasih Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Om Swastiastu. Senang sekali bisa hadir di Voice of Correction. Hari ini kami bisa bertemu dengan 2 narasumber yang hebat.
Pak Seno, Mbak Medina, dan tentunya host yang luar biasa Mas Sigit. Terima kasih atas undangannya. Nah, tentunya menjawab terkait dengan pertanyaan tadi bahwa sama-sama kita ketahui saat ini telah ditetapkan 3 undang-undang baru yang memang ini sangat berkaitan dan berhubungan sekali dengan pemasyarakatan. Yang pertama Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Kemudian yang kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Nah, tentunya KUHP dan KUHP yang baru ini membawa perubahan paradigma terkait dengan pemidanaan. Di sini bukan sekedar hanya mengatur norma hukum, tetapi di sini juga menceritakan bagaimana cara pandang negara memaknai keadilan pidana itu sendiri. Dalam konteks KUHP dan KUHP yang baru ini, tentunya di sini peran pemasyarakatan dilihat bukan hanya sebagai bagian dari akhir sistem peradilan pidana sebagaimana rejim sebelumnya. Tetapi pada rejim baru ini adalah peran pemasyarakatan akan terlihat lebih terintegrasi dalam seluruh tahapan dan proses sistem peradilan pidana, baik pada tahapan pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, sampai dengan tahap pasca adjudikasi. Nah, tentunya dengan peran strategis ini pemasyarakatan akan menjadi jembatan untuk melaksanakan dan mendukung perwujudan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Nah, berkaitan dengan peran strategis pemasyarakatan dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru ini tentunya banyak peran strategis yang akan dimiliki oleh pemasyarakatan, dan ini tentunya menjadi kesempatan kita di pemasyarakatan untuk menunjukkan bahwa pemasyarakatan mampu dan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan seluruh proses pemidanaan. Nah, peran strategis tersebut diantaranya adalah pemasyarakatan akan banyak terlibat dalam proses-proses penyesuaian pidana, kemudian dalam proses perubahan pidana, baik pidana mati, pidana seumur hidup atau komutasi, termasuk dalam pelaksanaan pidana, baik pidana penjara, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Nah, kemudian peran pemasyarakatan yang lain adalah pemasyarakatan akan terlibat aktif dalam proses mekanisme keadilan restoratif. Nah, di samping itu juga pemasyarakatan akan menjadi aktor kunci dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Nah, yang paling konkret adalah dari KUHP dan KUHP yang baru ini adalah di sini akan terlihat bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dengan litmas yang memang ini dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, yang nantinya litmas ini akan menjadi dasar bagi seluruh aparatur penegak hukum dalam rangka untuk pengambilan keputusan pidana, termasuk dalam rangka untuk penyelesaian perkara-perkara pidana. Itu Mas Sigit. Terima kasih Pak Dir. Nah, tadi Pak Dir menyebutkan 3 undang-undang pemasyarakatan, KUHP, dan KUHP. Nah, yang sebetulnya teman-teman di lapangan dan juga masyarakat ingin tahu detailnya adalah apakah sudah ada regulasi di bawahnya? Karena ini penting bagi teman-teman di lapangan, khususnya petugas masyarakatan, para PK itu sebagai pedoman bagi mereka untuk bekerja yang lebih teknis gitu. Bagaimana progres penyusunannya Pak Dir? Nah, terkait dengan penyusunan peraturan pelaksanaan, jadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan terakhir ini turut serta berperan aktif dalam proses penyusunan, termasuk sampai dengan proses harmonisasi peraturan-peraturan turunan baik KUHP maupun KUHP. Ya, baik dalam tingkatan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Nah, sampai dengan saat ini peraturan pelaksanaan KUHP yang sudah dilegalisasi itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyusunan pidana. Namun ada 3 peraturan pelaksana KUHP yang memang sampai dengan saat ini belum dilegalisasi, namun sudah mencapai pembahasan dalam tingkatan final. Nah, yang pertama itu adalah berkaitan dengan RUU pelaksanaan pidana mati. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan RPP pidana dan tindakan. Dan yang ketiga berkaitan dengan RPP perubahan pidana. Perubahan pidana baik pidana mati maupun pidana seumur hidup atau komutasi. Kemudian berkaitan dengan peraturan pelaksanaan KUHP atau penurunan dari KUHP yang baru ini, ada 3 peraturan yang memang sampai dengan saat ini sedang proses penyusunan dan 2 diantaranya sedang proses legalisasi. Yang pertama adalah RPP pelaksanaan KUHP. Ini masih sedang dalam proses penyusunan dan ini Mbak Medina dan Pak Seno terlibat aktif dalam proses penyusunan itu.
Kemudian yang kedua RPP mekanisme keadilan restoratif, ya. Ini juga sudah proses harmonisasi dan tinggal menunggu legalisasi. Dan yang ketiga adalah RPPS terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Ini juga sedang proses legalisasi. Nah, mudah-mudahan segera ini bisa dilegalisasi sehingga ini betul-betul menjadi acuan dalam pelaksanaan KUHP dan KUHP yang baru. Namun jangan lupa di Undang-Undang 22 tahun 2020 tentang pemasyarakatan, kita masih memiliki 2 mandat RPP yang harus kita selesaikan, dan memang sampai dengan sekarang RPP ini belum selesai. 2 RPP ini adalah yang pertama RPP yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Sampai dengan saat ini RPP ini sudah selesai dalam tingkat pembahasan dan sudah disampaikan kepada Setnek untuk mendapatkan legalisasi. Kemudian yang kedua adalah RPP penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, kerjasama dan peran serta masyarakat. Nah, ini di tahun 2026 ini akan masuk ke dalam Proksun di 2026, dan tahun 2026 kita akan mulai pembahasan tingkat panitia antar kementerian. Mudah-mudahan tahun 2026 ini 2 RPP ini juga dapat kita selesaikan sehingga betul-betul peraturan turunan pelaksana dari Undang-Undang PAS ini betul-betul kita miliki dan menjadi acuan bagi seluruh pemimpin kemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Dir. Jadi teman-teman, sahabat masyarakatan, Dijen PAS sedang kerja keras sekarang menyusun aturan-aturan teknis dari undang-undang yang tadi disebutkan Pak Dir SSPP. Tadi Pak Dir SSPP menyebutkan bahwa peran masyarakatan dan bahkan Bapas sangat strategis gitu ya. Saya akan beralih ke Pak Dir BIM Kemas. Pak Dir, sebetulnya peran seperti apa yang dimiliki oleh teman-teman di lapangan, Bapas, terutama PK, dalam implementasi KUHP dan KUHP ini? Saya akan Pak Dir. Baik. Terima kasih Mas Sigit, Mbak Medina, Pak Kadet sebagai Direktur Kemas. Direktur SSP. Jadi kalau kita mau berbicara tentang peran PK Bapas, pertama saya harus sekalian dipromosi. Terhadap pembimbing kemasyarakatan itu petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan terdiri dari petugas di rutan, petugas di lapas, dan juga petugas di Bapas. Kita kembali lagi ke pembimbing kemasyarakatan. Nah, kenapa itu disampaikan, apa sih perannya gitu ya, pembimbing kemasyarakatan? Bahwa kita sepakat dulu di pasal 51B KUHP bahwa tujuan dari pemindanaan yang menjadi tugas dan fungsi dari PK atau pemasyarakatan itu adalah bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Nah, itu tujuan yang ada di pasal 51. Itu harus sepakat dulu semua. Walaupun yang B 51A itu menyebutkan untuk penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Nah, tapi yang B-nya itu, jadi di sini ada tadi perhatikan masalah masyarakat dan korban, juga diperhatikan terhadap treatment kepada pelakunya. Nah, tadi disebutkan yang 51B ada pembinaan dan pembimbingan. Nah, disitulah kemudian payung hukum dari pembimbing kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan yang diatur di dalam tujuan pemidanaan di pasal 51 KUHP. Nah, perannya ini kalau dikatakan pembimbing kemasyarakatan sebenarnya dari mulai kita pendampingan, pengawasan, dan bahkan pembimbingan terkait dengan klien yang nanti menjadi tanggung jawab kita. Di KUHP itu kan menyebutkan ada terpidana kerja sosial, terpidana pengawasan, bahkan ada nanti anak yang mungkin menjadi ranahnya kita di RPP yang disebutkan Pak Direktur tadi, RPP pidana dan tindakan, ditingkatkan itu untuk anak. Nah, itu juga kita yang menangani. Nah, Bapak, teman-teman sekalian, bahwa untuk peran pendampingan kita sebenarnya sudah melakukan dan sudah ada best practice-nya pada saat Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diterapkan di Indonesia. Ya, disitulah pendampingan yang dilakukan oleh TK agar si anak semaksimal mungkin tidak masuk proses peradilan. Toh kalau masuk dalam proses peradilan, sebisa mungkin dia tidak dipidana penjara. Kalau toh pun dia di penjara, semaksimal mungkin dia tidak lama di dalam penjara atau tidak masuk dalam LPKI terlalu lama. Nah, itu upaya juga yang dilakukan petugas pemasyarakatan khususnya TK. Nah, pada saat pembimbingan dia,
dia setelah mendapatkan PG atau putusan lain, maka tugas PK itu semaksimal mungkin si anak itu bisa berbaur kembali pada keluarga dan masyarakatnya. Nah itu sekilas dulu, nanti kita lebih dalam lagi. Sekilas sudah sangat kompleks ya. Kompleks ya. Rumit kayaknya tugas PK ini. Tapi kayaknya lebih rumit lagi nih, karena ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman di lapangan. Saya akan ke dua dir nih, Pak Dir SSP dan Pak Dir BIM Kemas ini. Di KUHAP itu ada pasal yang menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana. This is something new. Bahkan buat internal masyarakatan gitu. Bagaimana kira-kira nanti ini akan diterjemahkan ke regulasi yang lebih teknis, Pak Dir SSPP? Ya, memang ada pengaturan terkait dengan jabatan pembimbing kemasyarakatan di KUHAP yang baru ini. Nah, memang saat ini kami tentunya akan menindaklanjuti bagaimana konsep jabatan pembimbing kemasyarakatan yang memang sudah selama ini sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah eksis di pemasyarakatan yang akan kita integrasikan dengan konsep jabatan pembimbing kemasyarakatan yang sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yang baru ini. Tentunya ini butuh diskusi ya, butuh tahapan-tahapan pembahasan dan butuh masukan-masukan terutama dari teman-teman juga koalisi masyarakat sipil yang bisa membantu memberikan masukan sehingga nantinya ini akan menjadi konsep penataan jabatan pemasyarakatan secara lebih menyeluruh. Dengan adanya konsep jabatan PK di KUHAP yang baru ini tentunya menjadi landasan dalam rangka kita untuk melakukan penataan jabatan di pemasyarakatan. Nah, tentunya tujuan akhir dari penetapan konsep jabatan PK di KUHAP ini sebenarnya adalah ingin memastikan bagaimana pembimbing kemasyarakatan ini lebih bisa muncul ya, lebih banyak terlibat dan bisa hadir dalam setiap tahapan proses pelaksanaan pidana yang akhirnya peran pembimbing kemasyarakatan dengan peran yang sangat strategis ini bisa mendukung seluruh tahapan proses peradilan pidana dan optimalisasi fungsi-fungsi pemasyarakatan. Nah itu Mas B. Oke, makasih Pak Dir. Pak Dir BIM Kemas, kira-kira nanti itu ini angan-angan atau prediksi mungkin ya, tapi nanti Pak Dir jelaskan. PK yang akan dibapas datang ke lapas untuk melakukan pembinaan atau nanti kita akan mengangkat teman-teman di lapas menjadi PK atau seperti apa Pak Dir? Terima kasih. Jadi berdasarkan penjelasan dari Pak Direktur SSPT bahwa ke depan nanti ini sesuai dengan arahan Pak Menteri Menpandi berkaitan dengan jabatan fungsional. PK tetap pembimbingan sebagai pembimbingan karena payung hukum kita di Undang-Undang 22 tahun 2022. Tapi perlu diketahui juga bersama bahwa di dalam undang-undang tersebut, undang-undang masyarakat, ada litmas yang dilakukan oleh PK pada saat seseorang masuk dalam rumah tahanan. Nah, artinya kemudian di lapas itu juga seorang narapidana harus ada treatment dari PK terkait dengan bagaimana melaksanakan pembinaan berdasarkan litmas. Nah, mungkin dari situ diramu kemudian dituangkan di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kaitannya dengan fungsi tersebut sehingga bisa memayungi. Saya pikir tidak ada masalah. Dan tadi disampaikan apakah PK akan datang? Ini tergantung dari pada saat nanti di lapas atau rutan diangkat ada PK. Karena di situ ada seksi membidangi terkait dengan pembimbingan di dalam seksi di lapas maupun rutan. Nah, fungsi tersebut bisa menempel kepada teman-teman yang nanti diangkat di rutan atau di lapas. Untuk sementara di situ ada pembantu pembimbing kemasyarakatan. Nah, itu bisa berkoordinasi secara organisasi. Mereka di bawah 4 jabat tugas. Tapi secara teknis, substantif, mereka akan melapor atau menyampaikan laporannya, hasil litmasnya kepada Bapas atau PK yang berpanggil. Oke, itu lembaran. Baik, makasih Pak Dir. Mudah-mudahan ini clear ya, untuk teman-teman atau sapung masyarakatan di seluruh Indonesia. Sekarang saya akan ke Mbak Maidina. Mbak, tadi Pak Dir sudah menyampaikan bahwa Mbak Maidina ini teman-teman Asitia juga aktif dalam pembahasan KUHP dan KUHAP ya Mbak. Sebetulnya apa yang instansi lain dan juga masyarakat harapkan dari masyarakatan dengan implementasi KUHP dan KUHAP ini Mbak? Ya, terima kasih Pak Sigit, Pak Seno dan Pak Kadek. Jadi sebenarnya
kalau kita sama-sama tahu kan memang kenapa akhirnya kita punya KUHP baru dan KUHP baru ini disebutkan bahwa sifatnya transformatif gitu ya, bahwa dia mengubah paradigma. Paradigma yang sudah diubah di KUHP 2023 tuh udah sama-sama kita gaungkan gitu, bahwa yang dikuatkan adalah alternatif pemidanaan non pemenjaraan, di mana diperkenalkan ada pidana pengawasan, pidana kerja sosial, yang kalau kita lihat di dalam bentuk alternatif tersebut peran Bapas, peran Balai Pemasyarakatan itu sangat kuat gitu ya, sangat dikuatkan karena disebutkanlah di dalam KUHP kalau misalnya pidana kerja sosial yang melakukan pembimbingan adalah Bapas, yang melakukan pengawasan adalah jaksa, lalu kemudian di KUHP-nya pun juga disebutkan KUHP yang baru di tahun 2025 pembimbingan itu adanya di Bapas dan pengawasan ada di jaksa untuk tidak hanya pidana kerja sosial tapi juga pidana pengawasan. Dan di sini kan memang sifatnya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Bapas tadi Pak Seno sampaikan yang ditulis lewat instrumen penelitian kemasyarakatan itu yang penting yang bisa menjadi tadi Pak Seno sampaikan itu ya bisa menjadi informasi yang dilakukan atau yang diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan pertimbangan. Nah, kemudian di awal pertimbangan misalnya keputusan untuk menahan atau tidak menahan, ya kemudian akhirnya juga berdampak di hakim apakah dia mau melakukan pidana bentuk lain gitu ya, pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Nah sebenarnya yang diharapkan itu sebenarnya sejalan juga dengan pandangan masyarakat sipil dari awal sejak tahun 2017 gitu ya, CJR juga sudah bersama pemasyarakatan menggaungkan bahwa kita harus punya solusi terhadap permasalahan overcrowding hutan dan lapas. Salah satu solusi yang selalu kita gaungkan adalah alternatif pemidanaan non pemenjaraan dan diperkenalkan lewat pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Nah harapannya memang akhirnya Bapasnya benar-benar secara komitmen negara gitu ya, komitmen politik, penguatan anggaran juga gitu ya untuk bisa menguatkan si Bapas tadi sehingga mereka mungkin jumlahnya bisa bertambah gitu ya, pembimbing pemasyarakatan jumlahnya bertambah, litmas yang dihasilkan juga bisa makin berkualitas gitu ya, tidak hanya mempertimbangkan aspek kualitas tidak hanya mempertimbangkan aspek dia melakukan tindak pidananya tapi juga sosial ekonominya juga dipertimbangkan sesuai dengan fungsinya litmas sehingga cita-cita yang tadi Pak Seno sampaikan gitu ya di pasal 51 lalu kemudian di pasal 70 bahwa sebisa mungkin pasal 51 dan 70 KUHP baru sebisa mungkin orang dihindarkan dari penggunaan pidana penjara itu bisa terlaksana dan kita punya model-model baik gitu ya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial karena ini kan benar-benar pidana yang baru yang kita punya sekarang Pak. Kasih Pak. Terkait pidana kerja sosial, boleh Pak Adi dulu. Apa sih Pak sebenarnya konsep pidana kerja sosial artinya seperti apa? Kira-kira akan seperti apa nanti di lapangan? Ya, berdasarkan KUHP sendiri di penjelasan juga disebutkan situ adalah mereka melaksanakan putusan hakim untuk pekerjaan sosial di tengah masyarakat yang bermanfaat dan berguna untuk masyarakat. Prinsipnya adalah tadi sampaikan Mbak Medina bahwa ini substitusi pengganti pidana penjara. Perintah hakim penjara, tapi lebih baik dia dipidana kerja sosial. Pertama, bermanfaat buat masyarakat. Kedua, dia juga bisa kemudian tetap bekerja untuk menghidupkan dirinya sendiri. Jadi tidak dirugikan. Ketiga, tadi yang masalah overcrowding bisa berkurang. Banyak masalah. Keempat, pajak kita mungkin akan berkurang untuk membayar mereka yang masuk ke dalam penjara. Begitu. Nah, dari semua tersebut, pidana kerja sosial yang beberapa negara lakukan, yang sangat basic adalah bersih-bersih atau mengabdi terhadap misalnya panti jompo, panti asuhan. Walaupun di penjelasan tersebut disebutkan bahwa tapi harus dilihat potensi dari si klien tersebut. Misalnya kalau litmas kita buat terhadap klien tersebut, klien terpidana kerja sosial bahwa yang bersangkutan punya latar belakang pendidik. Dia pernah menjadi dosen atau jadi jago montir gitu ya. Maka itu rekomendasi kita berikan kepada Pak Hakim dan nanti saja sesudah mempertimbangkan, oh iya dia sudah mengajar di bengkel kerja atau mengajar di BLK. Oh jadi bisa mengajar juga Pak ya? Bisa. Bersih, ngajar gitu ya? Oke. Oke. Ya gitu sehingga bermanfaat dan itu tidak dikomersialkan, artinya tidak dibayar. Misalnya gini Pak, nanti ada tempat kerja sosial itu, ini kerjanya baik banget nih dan produktif banget. Saya kasih deh upah dikit, itu boleh nggak Pak? Oh gini, jadi perintah pengadilan atau hakim itu mutlak dan dieksekusi dan diawasi oleh jaksa. Nah kita membimbing. Ya, fungsi kebimbingan itu termasuk tadi mengawasi bahwa ini jangan sampai dibayar. Kenapa?
ini penegakan hukum yang disampaikan di tujuan tadi dan pembimbingan dan pembinaan yang sampaikan juga di tujuan KUHP tadi. Nah, sehingga kalau itu pun terjadi, kita harus melakukan atau memperingatkan kepada instansi yang mungkin mau memberikan Tempat bantuan kerja tersebut itu. bahwa ini dia menjalani perintah peradilan. Oke, baik. Jadi harus dilaksanakan. Itu sekilas bahwa yang bersangkutan tidak boleh dibayar. Oke, good. Thank you, Hadir. Teman-teman, kita tahu bahwa ICJR juga banyak riset macam-macam, termasuk kerja sosial. Ya. Nah, Mbak Madinah, sejauh mana pidana kerja sosial ini juga berlaku di negara lain, dan sejauh mana berhasil di sana. Yang ketiga, kira-kira apakah nanti juga berhasil juga di Indonesia? Sebenarnya model pidana kerja sosial kan udah lama ya. Sebenarnya hitungannya nggak lama-lama banget untuk suatu bahasan tentang peradilan pidana. Jadi dia pertama kali diperkenalkan memang di Eropa gitu, di negara Inggris dan Wales tahun 1973 gitu ya. Tapi hitungannya baru dan Indonesia salah satu negara Asia yang advance, karena di Asia sendiri tuh masih terbatas gitu ya, di beberapa negara yang cukup maju kayak Jepang, Hong Kong, tapi di Asia Tenggara pun nggak terlalu banyak, dan Indonesia itu salah satu model. Jadi kita harusnya bangga gitu ya dengan memperkenalkan pidana kerja sosial ini, dan harusnya kita benar-benar berinvestasi untuk benar-benar ini bisa efektif. Nah, di situ memang negara-negara yang pertama kali memperkenalkan pidana kerja sosial adalah negara Eropa, dan kelihatan gitu ya ketika negara-negara berhasil menguatkan si pelaksanaan pidana kerja sosial, dia berhasil menurunkan angka overcrowding-nya. Misalnya kalau di Eropa dibagi 3 tuh klaster-klaster negara yang berhasil mengurangi overcrowding dan juga menghasilkan pidana alternatif. Nah, misalnya kayak di Eropa Barat dan juga di Eropa, di negara-negara Skandinavian, itu memang dia berhasil penggunaan pidana kerja sosialnya. ICJR baru juga tahun lalu gitu ya mempublikasikan penelitian tentang kerja sosial. Kita melihat praktik di Belanda dan Finlandia. Nah, Finlandia salah satu contoh model yang cukup berhasil menerapkan pidana kerja sosial, yang mana dia memang menguatkan hal tersebut. Dan ini semua memang catatan keberhasilannya adalah kolaborasi gitu ya, kolaborasi dan sinergi antara aparat penegak hukum dan juga balai pemasyarakatan dan juga lembaga-lembaga yang bisa memprovide kerja sosial tersebut. Nah, kalau kita mau berhasil melakukan hal tersebut, maka kolaborasi ini harus benar-benar dilakukan. Kayak tadi yang Pak Seno sampaikan gitu ya, bahwa koordinasi antara sedari awal Litmas gitu ya, bahwa harusnya keputusan untuk menahan ataupun misalnya untuk memberikan alternatif penahanan itu datangnya juga dari pertimbangan dari penelitian kemasyarakatan. Masnya para PK. Betul, jadi Masnya melihat kan kalau di pidana kerja sosial di pasal 85 KUHP disebutkan bahwa harus dilihat tadi yang Pak Seno sampaikan, riwayat sosialnya seperti apa, kemampuan ekonominya sebelumnya seperti apa, sehingga Litmasnya merekomendasikan hal yang benar-benar bisa dia lakukan dan intervensi apa yang diperlukan. Nah, dari situ memang harusnya masing-masing gitu ya, aparat penegak hukum maupun balai pemasyarakatan bisa saling terbuka gitu ya untuk mengedepankan fungsi masing-masing gitu ya. Kalau misalnya jaksa adalah soal melihat latar belakang tindak pidananya, melakukan tindak pidananya, nah kalau Bapas melihat secara sosial dia harusnya intervensinya seperti apa. Nah, itu kan perlu sinergi antara Bapas dan juga jaksa untuk bisa sama-sama mendorong penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan tadi. Dan setelah itu gitu ya, setelah koordinasi kolaborasi di Litmas, di proses hukumnya tadi yang Pak Kadek sampaikan, di proses adjudikasinya, pasca adjudikasinya pun juga kalau di KUHP kita yang baru kan disebutkan bahwa hakim tuh harus menuliskan di dalam putusannya berapa lama kerja sosialnya, di mana tempatnya, dan juga kalau tidak terlaksana sanksinya seperti apa. Konsekuensinya seperti apa. Nah, ini kan berarti perlu juga lembaga-lembaga yang secure, yang kuat, yang dikuatkan secara kelembagaan dan secara anggaran, secara political will untuk dikuatkan untuk bisa nge-provide keyakinan kepada hakim bahwa ini bisa loh dilaksanakan pidana kerja sosialnya. Dan model-model di beberapa negara gitu ya, kayak yang saya riset di Finlandia, memang dia mensinergikan peran-peran itu dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang akan nge-provide lembaga-lembaga yang bisa memprovide atau bisa menerima orang-orang yang dijatuhkan sanksi pidana kerja sosial. Jadi kunci dasarnya memang sinergi antara aparat penegak hukum dan Bapas, dan juga yang memprovide kerja sosial tersebut, yaitu dengan pemerintah daerah juga seperti itu. Oke, nanti saya akan ke Pak Dir soal
bagaimana komitmen kita untuk membesarkan Bapas tadi ya, seperti yang harapannya Mbak Medina. Kemudian nanti juga saya akan ke Pak Dir terkait dengan sejauh mana pemasyarakatan, khususnya Bapas, telah membangun kolaborasi dengan stakeholder di masing-masing Bapas. Tapi saya masih ke Mbak Medina dulu. Mbak, sebetulnya ekosistem seperti apa yang harus dibangun, khususnya terkait dengan pelaksanaan kerja sosial agar tetap transparan dan akuntabel? Ekosistemnya tadi yang seperti saya sampaikan gitu ya Pak, kolaborasi antara aparat penegak hukum. Jadi memang sebenarnya ini yang kami juga advokasikan gitu ya, bahwa masa depan peradilan pidana itu adalah penguatan Bapas. Kita udah punya masalah overcrowding gitu ya, dan yang penguatan yang dilakukan kepada lapas gitu ya, pada pemasyarakatan, tapi ternyata nggak cukup berhasil. Dia kemudian menghasilkan overcrowding, pembinaannya juga sulit untuk dilakukan karena ada kelebihan penghuni ruangan lapas. Nah, berarti kan harusnya yang dikuatkan di negara ini kalau kita mau ngerespon secara ideal sistem peradilan pidana kan harusnya Bapas gitu kan. Jadi komitmen penganggarannya harusnya pada aktor-aktor pemasyarakatan di Bapas gitu ya, yang memang benar-benar melihat bahwa orang melakukan tindak pidana itu harus dikaji kenapa dia melakukan tindak pidana, kondisi sosial ekonominya kenapa, sehingga akhirnya dia melakukan tindak pidana. Karena kan memang secara profil orang melakukan tindak pidana di Indonesia memang masih berkaitan dengan sosial ekonomi gitu ya, latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung, pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah, sehingga harusnya itu yang diintervensi dan itu perannya Bapas untuk bisa melihat kondisi sosial ekonomi seperti apa dan bersinergi lah dengan kebutuhan-kebutuhan untuk memprovide intervensi sosialnya gitu. Misalnya tadi yang saya sampaikan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan sosial yang sesuai dengan orang-orang yang melakukan tindak pidana. Nah, jadi ekosistemnya memang ini sangat transformatif, besar, dan peran Bapas harus dikuatkan. Dan ini akhirnya mengubah cara pandang nggak cuma Bapasnya sendiri, tapi juga harusnya cara pandang yang berubah dari aparat penegak hukum gitu. Jadi nanti walaupun ini nggak ada gitu ya penguatan spesifiknya di dalam KUHAP, kita nggak berhasil mengadvokasikan yang di KUHAP. Tapi ketika harusnya aparat penegak hukum melakukan penangkapan gitu ya, terus kemudian dipilih model-model penahanannya gitu ya, model-model penahanan kota atau rutan atau tahanan rumah. Nah, itu harusnya dengan dokumen litmas itu tadi yang Bapas gitu ya, pembimbing kemasyarakatan yang melakukan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut. Jadi ekosistemnya memang harus dimulai dengan perubahan paradigma. Sebenarnya sudah dipandu gitu ya di KUHP baru kan. KUHP baru udah bilang gitu bahwa pidana tujuannya restoratif, tidak untuk menghukum. Nah, harusnya itu bisa dihormati juga dengan aparat penegak hukum dengan melibatkan Bapas dari awal proses penegakan hukum. Barusan Mbak Medan menyebutkan bahwa restoratif gitu ya. Salah satu rohnya KUHP itu adalah restoratif justice gitu ya. Bagaimana peran Pak Dir dalam karena kalau kita bicara tentang peradilan restoratif gitu ya, itu pasti ada hubungannya dengan memediasi antara pelaku dengan korban, pelaku dengan masyarakat gitu ya. Bagaimana peran TK di sini Pak Dir dalam RJ ini? Baik. Kalau tadi bicara PK, peran dari prajukai sampai dengan nanti dia bebas atau pasca adjudikasi selesai di jalan pidana. Pada saat pendampingan contohnya, untuk best practice di peradilan anak yang sudah dilaksanakan karena sistem peradilan pidana anak, itu berupaya agar si anak, jadi pendamping itu PK, mendampingi pada saat dia diperiksa di kepolisian, didampingi oleh advokat. Nah, di situ sampaikan kemungkinan yang terjadi. Jadi PK harus punya wawasan bahwa menyampaikan jangan sampai ini anak masa depannya akan lebih buruk. Nah, ini ada cikal bakal negara kita berikutnya anak tersebut. Nah, untuk pidana tindak sosial sendiri ada di pasal 70 ayat 1 huruf K dan L. Itu terkait dengan pedoman pemidanaan. Ya, disebutkan di situ bahwa selain pertimbangan pasal 51 sampai dengan 54, itu masalah satu yang tadi disebutkan ya, tujuan pemidanaan dan berikutnya. Tapi disebutkan dari Pak Medan sampaikan, pidana penjara semaksimal mungkin tidak diterapkan. Loh, kenapa? Nah, mungkin masyarakat tanya, loh kenapa kok begitu? Di huruf K, ayat 1 K dan L, yang K, bahwa pidana penjara itu dimungkinkan akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa dan keluarganya. Kalau bicara pidana penjara,
Yang tahu soal penjara siapa? Masyarakat tidak tahu, ya kan? Keluarganya nggak tahu, korban juga nggak tahu. Nah, itulah manfaat dari PK menyampaikan pada publik. Pidana penjara menimbulkan penderitaan, apa bentuknya? Contoh, dampaknya tidak hanya buat terpidana dan keluarganya, tapi justru masyarakat juga. Misalnya, pada saat yang bersangkutan masuk, biasa saja ya, pidana masuk dalam penjara, kemudian di dalam penjara karena overcrowding sampaikan Bu Medina tadi, tidur berdempetan, soal penyakit itu bisa cepat menular di dalam seorang yang berdempetan. Nah itu dampaknya pada saat kemudian dia keluar, dia membawa penyakit tersebut. Dampaknya buat masyarakat juga. Yang kedua misalnya ideologi ekstrim. Kita sering dengar pada era yang lalu bahwa terorisme yang cukup masif. Di dalam lapas pun sangat riskan terhadap hal tersebut. Sehingga ilmu atau pemahaman terkait dampak-dampak penjara tersebut pasti harus disampaikan oleh PK untuk memberikan pertimbangan kepada publik, apalagi kepada pihak, apalagi pihak korban. Ya, disampaikan, Pak, Bu, kalau ini sampai masuk penjara tadi saya sebutkan. Pertama, pajak kita bayar yang makan di dalam penjara dari kita membayar pajak. Kedua, kita harus memberikan pembinaan terhadap mereka, belum lagi dampak tadi penyakit, dampak ketularan ekstremis yang cukup tinggi. Kemudian tadi ya secara universal kita tahu bahwa penjara itu menjadi perguruan tinggi kejahatan. Ya, itu sangat berdampak. Nah, sehingga kita justru memproduksi pidana-pidana yang berikutnya. Ya. Inilah kenapa dipilihlah KUHP berdasarkan tujuannya itu semaksimal mungkin di pasal 17 tidak dipidana penjara dengan pertimbangan tadi. Yang K itu bahwa pidana penjara akan berdampak. Yang L di situ sebutkan pembinaan di luar lembaga diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa. Loh, dari mana taunya bahwa pembinaan luar lembaga itu bagus? Petugas Bapas. Karena mereka sudah melakukan best practice terhadap anak. Ya, beberapa Bapas sudah mencoba mengupayakan di best practice peradilan anak. Ada anak yang melanggar pidana, kemudian dia ikut hakim pada orang tua, tapi orang tua tidak menerima. Lembaga-lembaga yang tidak menerima. Ada beberapa Bapas menanggung anak tersebut sampai berupaya supaya si anak tersebut tetap sekolah. Tugas PK berat. Anak itu harus sekolah dan dia tempat tinggalnya tetap di tempat di Bapas. Nah ini saya pikir tadi sampaikan Kak dan Mbak Medina bahwa ini bukan kerja sendiri PK. Tapi semua pihak, mengapa pelanggar hukum itu mereka adalah produksi dari masyarakat. Sehingga kita semua yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kalau kita mau maju. Dan itu jawaban saya. Oke, Pak Dir, tadi yang dari utama pertanyaan dari saya yang disinggung Mbak Medina tadi bahwa perlunya kolaborasi dan sebagainya gitu ya. Boleh Pak Dir sampaikan sebetulnya secara umum gitu ya, sejauh mana kesiapan di Jenpas kalau kita mau bagi gitu ya, Kanwil dan juga Bapas dalam implementasi KUHP ini, apa saja yang dilakukan? Oke, baik. Sebenarnya karena waktu 2025 itu belum diberlakukan, baru 2020 nanti ini, kita sudah melakukan uji coba. Uji cobanya dalam bentuk apa? Tadi sampaikan di awal bahwa ada kerja sosial yaitu bersih-bersih tempat, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dan kita sudah uji coba di mulai bulan Juni sampai dengan Desember. Yang kita ajak untuk melaksanakan aksi sosial bersih-bersih itu masih klien yang SK-nya dari Pak Menteri, SK pembebasan bersyarat. Jadi dia bersama-sama dengan petugas data, jadi klien tersebut membersihkan seperti tempat ibadah, taman makan pahlawan, alun-alun, kemudian di panti asuhan, bahkan membantu membangun pondok-pondok ataupun tempat sistemik. Nah itu upaya mereka dan memberikan contoh pertama itu mengedukasi kepada masyarakat. Ini salah satu contoh bukti bahwa inilah pidana kerja sosial ya, yang terendah ya bersih-bersih. Tapi kalau dia punya latar belakang tadi saya bilang pengajar, tentu rekomendasi kita ke tempat yang mereka bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah itu yang sudah kita siapkan. Yang kedua kita juga sudah membuat
perjanjian kerjasama dengan 986. Wow. Menteri sudah sampaikan bahwa kepada Pemda mereka membantu untuk menyediakan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut. Minimal bersih-bersih yang saya sampaikan tadi. Memang juga ada tempat panti jompo, panti asuhan, dan di situ mereka juga bisa bermanfaat mengajarkan kepada anak-anak di panti asuhan untuk ilmunya supaya tambah, karena mereka punya tempat juga. Dari panti jompo mungkin membantu para panti jompo untuk aktivitas setiap harinya, bahkan juga bersih-bersih yang paling pokok. Nah itu sudah 986 itu di seluruh Indonesia, dan itu terus bertambah karena ada beberapa Pemda yang mungkin belum memahami seperti apa bentuknya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan podcast kita ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita tidak serta-merta orang yang melanggar hukum, misalnya dia membunuh, udah pidana dia sosial. Tidak, jadi memang harus ada litmas. Kita berikan litmas, membuat pertimbangan dan rekomendasi kepada hakim. Dan itu pun ada aturannya, soalnya diajak di bawah 5 tahun. Ya, ada beberapa tindak pidana yang tidak diberikan atau diberikan untuk pidana kerja sosial. Ya, itu. Jadi kita sudah curi start untuk pelaksanaan kerja sosial ya Pak. Nah, Mbak Medina boleh nggak dari penjelasan Pak Dirjeno tadi, menurut Mbak Medina, apakah kira-kira ke depan kerja sosial nanti seperti yang sudah dilakukan oleh Bapas Aksi Sosial, Bersih dan sebagainya seperti itu? Iya, sebenarnya itu model yang memang juga diperkenalkan gitu ya di berbagai negara gitu kan. Dimensi kenapa akhirnya pidana kerja sosial tidak dikomersilkan dan dia untuk tindak pidana ringan untuk short term imprisonment itu ya karena biar dia tahu dampak sosial, ada trends-nya ada, jadi dia bermanfaat secara sosial. Di satu sisi juga itu dibutuhkan di masyarakat sehingga namanya community service kan. Dan model-model itu yang harus dikembangkan di Indonesia gitu kan, karena lagi-lagi gitu ya, ini model baru dari peradilan pidana. Kita punya contohnya misalnya kalau pidana pengawasan dengan pidana bersyarat dengan masa percobaan yang itu lebih luas implementasinya, model-model kerja sama dengan lembaga yang memprovide pidana pengawasan itu juga berbeda. Nah sedangkan kalau kerja sosial itu spesifik gitu ya, dia harus meramu di ranah sosialnya tadi gitu ya, community service-nya. Sehingga ini PR besar untuk kita bersama, gimana nih mensinergikan antara kebutuhan pelayanan masyarakat, pelayanan sosial dengan pidana kerja sosial dengan pelaksanaan pidana. Dan itu memang tadi yang seperti Pak Seno sampaikan gitu ya, itu peran penting dari Ditmas, peran penting dari Bapas untuk bisa memperkenalkan model-model tersebut dan membangun kerjasama untuk menyediakan kerjasama tersebut. Dengan kata lain, yang sudah dilakukan Pak Bir dan jajaran di Bapas itu untuk melakukan aksi sosial itu, uji coba kerja sosial on track itu Mbak ya? Iya, itu udah on track. Bahkan itu harus benar-benar dimasifkan lagi untuk melihat model-model ini visible loh untuk diterapkan di Indonesia. Ya, oke, makasih Mbak Madina. Pak Dir, SSPP tadi Mbak Madina berkali-kali menyebutkan penguatan Bapas, anggaran dan sebagainya gitu. Apa strategi yang sudah, sedang, dan direncanakan di Jenpas untuk memperkuat Bapas dengan peran yang semakin krusial ini Pak Dir? Oke, tadi saya sangat sepakat ya apa yang disampaikan Mbak Medina, bahwa salah satu hal yang penting yang harus dilakukan untuk memastikan sistem peradilan pidana ini berhasil adalah dengan cara mengeluarkan Bapas. Nah tentunya untuk mengeluarkan Bapas ini memang harus butuh upaya-upaya yang sangat strategis, komprehensif yang dilakukan oleh berbagai sektor dan pemangku fungsi. Tidak bisa kita bebankan kepada Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan saja, Pak Seno dan tim untuk melakukan penguatan-penguatan kepada Bapas, tapi seluruh pemangku fungsi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan termasuk stakeholder terkait ini harus kita libatkan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penguatan Balai Pemasyarakatan. Nah, langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan, yang sudah kita lakukan maupun yang sedang dan akan kita lakukan, memang selama ini kita coba membagi ya dalam beberapa aspek dan dimensi ya. Yang pertama dimensi substansial. Nah ini tentunya berkaitan dengan bahwa kita harus segera melaksanakan penyusunan berbagai regulasi, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman internal, termasuk SOP, standar-standar yang mengatur mekanisme tata kerja, pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Pemasyarakatan. Nah ini peraturan-peraturannya sudah banyak yang sudah dibuat oleh Direktorat Bimkomas dan ada beberapa tentunya peraturan yang harus segera dilegalisasi.
agar betul-betul secara tusi fungsi Bapas ini betul-betul kuat dengan dibuatkan peraturan yang akan menjadi pedoman dan acuan dan pelaksanaan tusi tersebut. Kemudian dari sisi dimensi institusional, nah sebagaimana yang kita pahami bahwa sampai dengan saat ini jumlah Bapas 94 dan ini masih sangat jauh dari jumlah kabupaten kota di Indonesia yang berjumlah 500 lebih kabupaten kota. Nah, dari sisi amanat peraturan perundang-undangan di Undang-Undang 22 tahun 2022 mengamanatkan bahwa Bapas harus hadir dan harus ditetap setiap kabupaten kota agar dapat memberikan layanan dan dapat dijangkau oleh seluruh aparat penegak hukum di setiap kabupaten kota. Nah, untuk mengantisipasi gap antara jumlah Bapas dan jumlah kabupaten kota yang ada, tentunya kami dengan Direktorat Binkomas, Direktorat Jenderal Pemasarakatan sudah menetapkan pos Bapas agar ini bisa menjembatani dan bisa menghadirkan fungsi balai pemasyarakatan pada kabupaten kota yang memang belum ada balai pemasyarakatan. Ada 291 pos Bapas kira-kira kalau nggak salah ya Pak Sano ya, yang sudah ditetapkan dan ini tentunya akan menjadi organisasi atau entitas yang akan memberikan layanan balai pemasyarakatan pada kabupaten kota yang belum memiliki balai pemasyarakatan. Kemudian kami juga sudah merencanakan, kebetulan di rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025 sampai dengan 2045 sudah ditargetkan bahwa kita akan membangun 100 Bapas dan menetapkan kelembagaannya sebanyak 100 Bapas dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini tentunya memperhatikan sumber daya yang ada dan dukungan anggaran. Kenapa kami tetapkan 100 Bapas untuk kita bangun di 5 tahun ke depan ini. Nah, artinya setiap tahun kita harus bisa membangun 20 Bapas dan menetapkan kelembagaannya agar gap organisasi Bapas dengan jumlah kabupaten kota yang ada ini semakin bisa kita kurangi, kita penuhi kebutuhannya. Nah, berikutnya tentunya kita harus membangun ekosistem pidana kerja sosial sebagaimana tadi Mbak Medina yang sudah sampaikan, agar pelaksanaan pidana kerja sosial ini berjalan dengan efektif, dengan baik, tentunya dengan cara kita membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan yayasan, lembaga, maupun dengan stakeholder terkait agar sebagai tempat pelaksanaan kerja sosial itu sendiri. Kemudian agar kita juga bisa melakukan penguatan terkait dengan pengawasan, ya, pemetaan dan teritori pengawasan agar fungsi pembimbingan ini dapat berjalan dengan efektif. Tentunya kita juga mesti membangun jejaring dan kolaborasi lintas sektor agar fungsi pengawasan dan pembimbingan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, berikutnya terkait dengan dimensi kultural. Ini yang penting lagi berkaitan dengan SDM, ya. Pak Seno sudah berkali-kali menyuarakan bahwa kebutuhan pembimbing kemasyarakatan saat ini dengan kondisi real di lapangan sangat jauh gapnya. Kebutuhan di Jenpas masih butuh sekitar 13.000 lebih pembimbing kemasyarakatan agar ini mampu melaksanakan tusi Bapas secara optimal dan ideal. Nah, ini tentunya perlu dilakukan langkah-langkah strategis dengan melaksanakan rekrutmen pembimbing kemasyarakatan sekaligus kita melakukan penataan manajemen SDM untuk pembimbing kemasyarakatan itu sendiri. Di antaranya adalah kita melakukan rekrutmen, peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas, melaksanakan sertifikasi PK untuk mediator, termasuk membangun budaya kerja di pembimbingan kemasyarakatan itu sendiri. Nah, kemudian pada dimensi digital, nah ini juga menjadi penting karena memang di SPPTI, ya, pertukaran data, integrasi data balai pemasyarakatan ini harus sudah menjadi bagian dari pertukaran data dalam sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. SPPTI. Ya, SPPTI. Dan yang tidak kalah penting lagi bagaimana SDP, sistem database pemasyarakatan yang kita miliki juga harus bisa segera mensupport kebutuhan balai pemasyarakatan, harus ada pengembangan fitur dalam SDP yang mendukung fungsi-fungsi balai pemasyarakatan dan menunjang tugas-tugas pembimbing kemasyarakatan. Nah, terakhir barangkali yang perlu kita lakukan, kita harus bisa membangun ekosistem reintegrasi sosial. Mbak Medina, selama ini memang kita sudah sangat baik menyiapkan orangnya, ya, melaksanakan pembinaan, melaksanakan pembimbingan untuk klien, menyiapkan orang untuk kembali ke masyarakat. Namun ternyata selama ini kita lupa menyiapkan masyarakatnya itu sendiri, ya, yang akhirnya masyarakat tidak siap menerima orang yang sudah kita siapkan ini. Akhirnya ketidaksiapan masyarakat ini bisa memunculkan reopening kembali.
sehingga mereka kembali melakukan pelanggaran, sehingga ini akan kembali masuk ke dalam lapas dan rutan. Nah, tentunya banyak hal yang harus pemasyarakatan lakukan, memperbanyak literasi publik, memperbanyak kampanye-kampanye anti stigma, memperbanyak membuat program-program dukungan antar sebaya, termasuk koordinasi komunikasi lintas sektoral dengan tokoh masyarakat, tokoh publik, termasuk dengan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan Kopas Lipas. Nah, barangkali itu, Mas Sigit. Mari Pak Dir. Panjang ya, sebetulnya Pak Dir, list panjang upaya penguatan yang akan dilakukan oleh masyarakatan terhadap Bapas. Adi mau menambahkan, khususnya tadi yang bagaimana sih kita menyiapkan masyarakat supaya tidak mencegah reoffending, supaya mereka tidak punitif gitu ya. Tahun ini saya lagi mendorong mungkin ke Padir SSTT bahwa konsep pembimbingan itu kami mau menambah satu kegiatan, Pak. Selain kemandirian dan kepribadian, untuk menampung edukasi masyarakat, kita ada bimbingan integrasi. Yang mudah-mudahan didukung untuk dipayungkan dalam regulasi bahwa bobot yang paling besar nanti pembimbingan itu lebih banyak di masyarakat. Karena kita sudah dibina di dalam lapas, terpidananya, narapidana, kemudian dibimbing di Bapas, kemandirian maupun kepribadian, tapi untuk masyarakatnya belum. Ya, melalui bimbingan integrasi, selain dari klien, kita juga melakukan edukasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Ya. Menyatukan hubungan kehidupan yang belum ada. Tapi menyatukan hubungan hidup itu sudah bimbingan penghidupan. Menyatukan hubungan hidupnya dia dengan Tuhan itu bimbingan kepribadian. Tapi menyatukan hubungan kehidupan dia dengan masyarakat, dengan keluarga dan sesama itu belum kita miliki. Nah, saya berharap nanti ada doktrin baru pembimbingan, yaitu bimbingan integrasi. Jadi target kita tidak hanya klien tadi sampaikan Pak Bila, tapi target ini masyarakat. Kita berikan edukasi supaya sama-sama kita memberikan layanan terhadap klien. Oke, ini sebenarnya ini salah satu strategi ekosistem membangun masyarakat untuk mencegah reoffending. Nah, cara reoffending tadi Pak Ade juga di awal menyebutkan tentang overcrowding gitu. Nanti mohon direspon 3 narasumber. Sepercaya diri apa sih Bapak sekalian terhadap KUHP dan KUHP baru ini untuk mencegah atau mengurai overcrowding yang sudah kita alami bertahun-tahun ini? Boleh dari ya? Saya salah. Coba nanti ya. Baik, kalau kita optimis. Oke. Tapi dengan catatan bahwa kita tidak kerja sendiri-sendiri. Dan tidak parsial, juga tidak ego sektor. Kalau kita bekerja sama, karena Pak, tadi sudah saya singgung bahwa produksi terpidana atau kejahatan itu berasal dari masyarakat. Nah, tentunya kita harus bersatu membantu masyarakat untuk mengembalikan anggota masyarakat itu kembali ke masyarakat. Tidak bisa sendiri. Jadi kalau saya optimis, manakala itu diwujudkan dengan bersama-sama, tidak parsial. Oke. Video ya. Sama dengan Pak Seno gitu ya, bahwa nilai-nilai dari KUHP-nya itu ya harus optimis karena itu nilai baik gitu ya untuk transformatif, untuk mengubah paradigma peradilan pidana kita untuk tidak lagi punitif. Saya optimis gitu ya dengan ide tersebut, tapi ya memang kalau mau itu benar-benar terlaksana harus dengan kolaborasi gitu ya. Aparat penegak hukum harus mau bahwa dia tidak bisa kemampuan untuk punya pertimbangan sosial, latar belakang sosial ekonomi, maka dia harus diminta bantuan oleh Bapas, minta bantuan oleh Tikmas untuk bisa mempertimbangkan apa nih yang harus diberikan kepada si tersangka, terdakwa, dan itu memang harus dengan kolaboratif. Kalau misalnya Bapasnya nggak diberi tempat, nggak diberi ruang, Litmas yang nggak diberi tempat dan ruang oleh aparat penegak hukum, ya gimana kita bisa menghasilkan intervensi sosial yang tepat. Jadi penguatannya, iya KUHP itu jadi memang ide besarnya gitu ya kepada political will-nya untuk menguatkan Bapas, menguatkan Litmas sehingga benar-benar bisa berkualitas Litmasnya dan masuk ke intervensi yang sesuai, dan nantinya ketika dilaksanakan dan setelah dilaksanakan benar-benar bisa berdampak untuk mereintegrasikan si tersangka terpidana ke masyarakat. Nah, di awal kami sudah sampaikan bahwa KUHP dan KUHP yang baru ini membawa perubahan paradigma pemidanaan. Di KUHP dan KUHP yang baru ini tidak lagi bertumbuh pada pola lama yaitu penjara sentris, tetapi di KUHP dan KUHP yang baru ini memperkenalkan atau memperluas spektrum pemidanaan itu sendiri. Ada hal yang baru dikenalkan berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara lebih cepat, kemudian keadilan restoratif, sampai dengan
pelaksanaan pidana non kustodial atau pidana di luar penjaraan, sampai juga dengan berkaitan dengan perubahan-perubahan pidana. Nah, tentunya perubahan ini akan membawa dampak pengurangan isi hunian yang akhirnya akan menurunkan tingkat overcrowded di lapas dan rutan. Namun ada hal yang perlu kami ingatkan, kami sampaikan dan kita perlu atensi bersama bahwa kegagalan pelaksanaan pengawasan, kegagalan pelaksanaan pembimbingan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan ini akhirnya akan mengembalikan yang bersangkutan akan dikenakan pidana penjara. Nah, tentunya agar tidak terjadi lagi, agar tidak lapas dan rutan kembali penuh, ya, tentunya pemasyarakatan harus melakukan langkah-langkah penguatan bagaimana pembimbing kemasyarakatan ini betul-betul menjalankan peran sentralnya, peran strategisnya agar dapat berkontribusi penuh dalam proses sistem peradilan pidana. Oke, makasih Pak Dir. Ya. Nah, saya membaca, mendengar di beberapa medsos itu berseliweran komen-komen masyarakat gitu, kekhawatiran tentang alternatif sanction yang akan kita terapkan gitu ya, termasuk nanti mereka jadi jerah nggak sih kalau hanya kerja sosial saja gitu ya. Tadi mohon komen semua narasumber, pesan untuk masyarakat, apa yang perlu dipahami oleh masyarakat umum agar tidak salah persepsi bahwa KUHP baru ini lemah terhadap pelaku kejahatan padahal justru mengedepankan pemulihan. Sampai gantian. Oke. KUHP baru ini saya rasa tidak lemah terhadap pelaku kejahatan. Bahkan KUHP baru ini tegas dan pelaku kejahatan akan tetap dimintakan pertanggungjawabannya. Perubahannya adalah berkaitan dengan cara pandang negara untuk memaknai keadilan pidana itu sendiri dan bagaimana negara menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, tentunya dalam hal ini pelaku kejahatan akan tetap melakukan proses hukum, dilakukan pembinaan, dilakukan reintegrasi sosial sehingga mereka menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi dan bisa kembali segera ke tengah-tengah masyarakat. Nah, yang paling penting lagi adalah dalam KUHP yang baru ini ada hal yang ingin dipastikan bahwa akan dapat diwujudkannya kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam rangka pelaksanaan pemidanaan itu sendiri. Ya, kalau saya bilang ini bukan maksudnya bukan sama dengan KUHP lemah gitu karena memperkenalkan alternatif non pemenjaraan. Justru malah kita meletakkan sistem peradilan pidana itu yang seperti ini gitu ya, bahwa orang melakukan tindak pidana harus dikaji lewat penelitian kemasyarakatan kenapa dia melakukan tindak pidana. Dan ketika mengkaji kenapanya, akhirnya menghasilkan rekomendasi intervensi yang sesuai dengan latar belakang kenapa melakukan tindak pidananya. Nah, yang ideal seharusnya kayak gitu, sehingga akhirnya re-offendingnya juga bisa ditekan. Dan harapannya harusnya masyarakat bisa kita sama-sama suarakan gitu ke masyarakat bahwa ini yang benar tuh justru selama ini seperti ini harusnya. Selama ini kita salah gitu karena melihat seolah-olah yang bekerja hanya pidana penjara ya. Semua ucap penjara padahal juga nggak bekerja kan dengan masuk penjara. Dan akhirnya ketika kita punya ruang untuk mengkaji nih latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, memberikan intervensi sosial yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk tadi dengan kerja sosial, dengan pelatihan kerja, pidana pengawasan kan juga bisa memberikan pelatihan kerja gitu ya sebagai syarat khususnya. Nah akhirnya kan sesuai nih kalau orang melakukan tindak pidana, latar belakangnya apa, intervensinya apa sesuai sehingga kejawab gitu ya tadi Pak Kadek sampaikan, dia siap kembali lagi ke masyarakat. Nah ini harusnya yang kita sama-sama luruskan gitu ya, bahwa ini bukan menjadi lemah, menjadi longgar kepada pelaku kejahatan, tapi melihat apa yang melatar belakangi orang melakukan tindak pidana dan itu yang kemudian direspon. Ini udah benar ya. Iya, meluruskan turale gitu, peradilan pidana. Kasih Mbak Medina. Pandik. Baik. Tadi bertanya terkait dengan masyarakat bersah gitu ya. Jadi ya bersah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di pasal 70 ayat 2-nya. Jadi tidak serta-merta semua dapat pidana kerja sosial. Ada pertimbangan hakim atau pertimbangan di peradilan bahwa ada terpidana atau kasus-kasus yang tindak pidananya tidak bisa wajib masukkan dalam pidana kerja sosial. Contohnya ya diancam lebih dari 5 tahun. Kemudian ada tindak pidana yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat. Hal itu tidak bisa diberikan pidana just. Hanya di KUHP misal. Kemudian tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ya, mungkin korupsi ya di situ ya. Jadi itu sudah ada
Jadi nggak kemudian semata masyarakat, "Wih, semua dapat pidana sosial, untung dong." Enggak. Jadi memang KUHP itu matang betul mempersiapkan terhadap tindak pidana. Jadi mana-mana yang akan mendapatkan kerja sosial, mana-mana yang memang harus melalui proses penjara. Ya. Itu disampaikan. Sesuai rekomendasi 5 tentu ya, Pak Dir ya. Ada rekomendasi yang disampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dir. Bagi kalian, ternyata sudah sejam ini. Dan tapi sejam ini sebetulnya saya sendiri tercerahkan gitu ya dengan singkat sejam. Tapi saya yakin masyarakat, petugas masyarakatan seluruh Indonesia, sahabat masyarakatan masih banyak lagi yang ingin diketahui. Jangan khawatir, kita akan buat ini nanti series. Nanti Mbak Uda jangan ini ya, usah kita udah di sini lagi ya. Nanti kan kita masih ada RPP, masih ada aturan teknis. Kita akan kembali lagi untuk diskusi regulasi yang lebih teknis. Dan KUHP dan KUHP baru ini benar-benar menempatkan pemasyarakatan sebagai aktor kunci, bukan sekedar terminal akhir dari sistem peradilan pidana. Pak Dir Mas, Pak Dir SSUP, Bang Dila, terima kasih banyak sudah hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan sahabat masyarakatan, tahun 2026 adalah tahun pembuktian bagi kita semua bahwa pemasyarakatan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan restoratif dan rehabilitatif di Indonesia. Saya Sigit Burianto, mewakili kru yang bertugas, sekali lagi menyampaikan selamat tahun baru 2026. Mari kita kawal bersama implementasi KUHP dan KUHP demi kepastian hukum yang lebih manusiawi. Sampai jumpa di Voice of Correction berikutnya. Jangan lupa untuk update konten yang terbaru dari Jenpas dengan subscribe dan media sosial di Jenpas di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam santai. Masyarakatan, pasti bermanfaat untuk masyarakat.